Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novika Diah Pratiwi, mengajar di SDN Tanjung Pagar 4, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang subtema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabat. Nah anak-anak, ayo kita amati cuplikan video berikut ini. Masya Allah, sungguh indah ya ciptaan Allah. Dari hasil pengamatan, bisakah kalian menyebutkan manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Anak-anak, ternyata tumbuhan di sekitar kita mempunyai banyak manfaat. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber makanan, baik bagi manusia maupun hewan. Tumbuhan juga menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari udara. Selain itu, akar tumbuhan dapat menguatkan struktur tanah agar tidak mudah mengalami longsor. Akar tumbuhan juga dapat menyimpan cadangan air agar daerah sekitarnya tidak kekeringan. Itulah sebabnya tumbuhan sering disebut sebagai sumber kehidupan. Ketika liburan sekolah tiba, saya mengunjungi paman di desa. Dia seorang petani jagung. Saya datang ke rumah paman tidak untuk berlibur saja. Saya juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin kami memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Saya ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Bagaimana jagung berkembang biak? Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Ide pokok pada paragraf 1 adalah pembuahan pada bunga jagung dimulai dengan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Ide pokok pada paragraf 2 adalah bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang biak menjadi jagung. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Perhatikan gambar di samping ya. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Di bawah ini, ibu akan menampilkan bunga beserta bagian-bagiannya. Perhatikan ya. Dasar bunga, kelopak, benang sari, mahkota,
kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga. Proses perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan disebut dengan spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina disebut dengan sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Anak-anak, berikut adalah manfaat perkembangbiakan generatif. Pertama, tumbuhan dapat berumur lebih lama. Kedua, tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk mengembangbiakan tumbuhan relatif murah. Empat, dapat menghasilkan varietas tumbuhan baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Anak-anak, tahu tidak kalau bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Bunga Kamboja sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorcampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah negara-negara anggota dari organisasi ASEAN. Laos, Myanmar, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Filipina memiliki sebuah tarian. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi.
Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Yi mirip dengan sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Long Yi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Olahraga tradisional di Laos adalah kakao, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Sedangkan di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dengan disajikan dingin. Anak-anak, ini adalah sebuah gambar peta letak geografis Asia Tenggara. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Sekian pelajaran kali ini. Maafkan Ibu ya kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.